Sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 478. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah Helen meninggalkan kafe, Ariel tinggal sebentar. Wanita ini pasti sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Tapi ini untuk Ariel, baik keuntungan maupun kerugian. Fakta bahwa Helen berani menyerang Bakhtiar menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang sangat kejam. Dan Ariel pasti tidak akan bisa mengendalikan orang seperti itu di masa depan. Jelas tidak mungkin untuk melatih Helen sebagai boneka. Dan ketika Helen benar-benar berkuasa dan memegang kekuatan besar, Ariel pasti akan menghadapi lawan yang sangat berbahaya. Dia mengendalikan Helen. Pukulan yang bisa dilakukan Ariel juga berakibat fatal. Untuk Ariel, masalah yang disebabkan oleh Bakhtiar diselesaikan. Tetapi masalah esensial tidak diberantas. Karena wanita gila ini, setelah memiliki kekuatan keluarga Wibowo, itu juga layak ditakuti Ariel. Mungkin dia akan lebih menakutkan daripada Bakhtiar. Ariel menggelengkan kepalanya, berbicara pada dirinya sendiri tanpa daya. Begitu dia berdiri, pria berambut kuning tadi datang dengan seorang pria dengan sikap mengancam. "Kakak Reza." "Itu dia." Suhartono menunjuk ke arah Ariel dan berkata dengan marah. Ariel tersenyum acuh tak acuh. Orang ini benar-benar tidak tahu apakah dia mau hidup atau mati. Dia bilang dia tidak berani membalas dendam sebelumnya. Ariel tidak menyangka Suhartono akan membawa seseorang ke sini secepat ini. "Hei, kamu berani bergerak bahkan orang-orangku kamu pukuli. Kamu tidak ingin hidup sialan." Reza mengenakan rompi putih. Setiap inci kulit tubuhnya ditutupi oleh tato. Dia terlihat sangat mengintimidasi. Dan dia sangat besar orang yang berolahraga secara teratur. Dibandingkan dengan Suhartono dan rekan-rekannya tadi, kekuatan mereka tidak ada perbedaan sedikit pun. "Siapa kamu?" Ariel bertanya dengan ringan. Saudara Reza mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan penghinaan yang dalam, dan berkata, "Hanya kamu yang memenuhi syarat untuk bertanya kepada saya. Siapa saya?" "Itu kamu. Kamu benar-benar tidak memiliki mata. Kamu memprovokasi saudara saya. Saya tidak akan melepasmu hari ini." "Aku, Reza." Bukankah namanya ditertawakan? Reza. Ariel belum pernah mendengar dua kata ini sama sekali. Tetapi apa yang dia katakan sangat arogan. Mungkinkah wilayah jalanan di Bandung saat ini menjadi sangat kacau? Masalah besar. Ditekan oleh atasan. Jika ada berita besar, Bimo yang merupakan orang nomor satu di wilayah abu-abu pasti akan dipukuli sebagai pemimpin. Sepertinya Bimo perlu diingatkan untuk mengelola wilayah jalanan dengan baik dan menghindari orang-orang ini di lingkungan daerah jalanan telah memburuk. "Apakah kamu menakuti orang dengan otot?" Ariel berkata sambil mencibir. Wajah Reza membeku. Dan kemudian dia menjadi lebih marah dan mudah tersinggung. Dia membenci orang yang mengatakan bahwa ototnya ditumpuk dengan bubuk protein. "Kamu benar-benar pengadilan kematian." Reza berteriak keras. Kakinya tiba-tiba mengerahkan tenaga dan bergegas menuju Ariel. Ariel menyingkirkan ekspresinya yang menghina. Orang ini memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, dan dia jelas telah dilatih secara sistematis. Dan tidak hanya ditumpuk dengan otot yang menakutkan. Angin tinju meraung, dan setelah Ariel mengelak ke samping, kekuatan tumbukan Reza tidak hilang. Dalam hal ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Ariel untuk bergerak. Tetapi yang tidak diharapkan Ariel adalah orang ini benar-benar bisa mengubah gerakannya dengan cepat. Tepat saat dia menghindari tinju, serangan kakinya datang. Keahliannya sangat profesional, dan dia jelas bukan orang yang bertarung dengan kekuatan kasar. Ariel mengulurkan tangannya dan menahan tendangan Reza. Kekuatannya begitu kuat sehingga tangan Ariel terasa sedikit mati rasa, dan dia mundur beberapa langkah. Reza tersenyum dingin, dan berkata, "Yo, aku tidak menyangka ada dua pukulan. Tapi sayang kamu punya dua pukulan. Aku belum memperhatikannya."
Begitu kata-kata itu jatuh, Reza menyerang lagi. Masih dengan cepat dan ganas, menjatuhkan Suhartono dan yang lainnya melihat darah mereka muncrat. Ketika pelayan melihat bahwa Ariel berada dalam posisi yang kurang menguntungkan barusan, tidak bisa tidak khawatir tentang dia. Lagi pula, Ariel mengalami masalah ini agar dia menonjol. Jika seseorang benar-benar mematahkan kakinya, bagaimana dia bisa hidup di dalam hatinya? Manajer, apakah kita ingin memanggil polisi? Pelayan berjalan ke bar dan bertanya kepada manajer kafe. Manajer toko juga seorang wanita. Wanita parubaya yang menawan. Mengenakan gaun hitam dengan jaring. Garis leher yang samar pasti bisa membuat banyak pria gila. Setelah mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, manajer toko menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Sebagai manajer toko, yang dia hargai bukanlah keamanan Ariel, tetapi apakah kafe akan menimbulkan masalah. Baru saja Ariel menyelesaikan masalah untuk pelayan. Tentu saja dia bersyukur di dalam hatinya. Tapi dia pasti tidak ingin memprovokasi orang-orang sulit ini karena hal ini. Saat membuka toko dan berbisnis, hal yang paling menakutkan adalah bertemu bajingan seperti itu. Begitu ada konflik dengan mereka, tidak perlu berbisnis di kemudian hari. Selama beberapa preman duduk di depan pintu, siapa lagi yang berani masuk ke pintu untuk mengkonsumsi? Jangan ikut campur dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kami, kata manajer toko. Pelayan sedang terburu-buru. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka? Semuanya disebabkan oleh dia. Tapi karena dia mendapat masalah ini, kata pelayan itu. Itu karena dia ingin memamerkan dirinya. Apa menurutmu orang-orang ini mudah diprovokasi? Jika kamu menyinggung perasaan mereka, seluruh kafe akan menderita, tegur manajer toko. Pelayan sangat cemas hingga air mata menggenang di matanya, karena Ariel sudah terpojok saat ini. Ariel awalnya berpikir bahwa Reza hanyalah seorang pria yang menggunakan ototnya untuk menakut-nakuti orang. Tetapi semakin dalam pertarungannya, semakin terkejut dia. Kesenjangan antara keterampilan orang ini dan imajinasinya terlalu besar. Kekuatan keduanya adalah hampir sama. Tentu saja, Ariel terpojok. Bukannya dia lemah, tapi dia tidak pernah bergerak, dan ingin menguji kekuatan Reza. Batas halaman, jelas. Menyerah secara membabi buta. Itu tidak bisa membiarkan kekuatan Reza mencapai batasnya. Kamu jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Tapi sekarang aku hampir mengujinya, kata Ariel dengan ringan. Reza sama sekali tidak menganggap Ariel. Mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi yang lebih menghina, sampah. Jangan banyak bicara. Tunjukkan beberapa keterampilanmu. Oke, Ariel sambil tersenyum. Dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Tinju yang mengaum menunjuk langsung ke dahi Reza. Dan angin tinju di telinganya membuat Reza ketakutan. Dia terus memukuli Ariel sepanjang waktu. Dia pikir orang ini tidak memiliki keterampilan sama sekali. Tetapi dia tidak menyangka dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya sekarang. Dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Brengsek, Reza mengutuk tanpa sadar. Menoleh. Dan menghindari tinju Ariel dengan susah payah, ledakan. Saat kepala Ariel membentur tembok, seluruh tembok tampak bergetar. Dan saat tinjunya membentur tembok, terdengar suara keras. Suhartono dan yang lainnya tercengang. Pelayan di kafe juga membuka matanya lebar-lebar karena ketakutan. Reza melihat retakan di dinding perlahan retak, dan berkeringat dingin. Jika pukulan ini mengenai kepalanya, satu pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Jadi saat semua orang dikejutkan oleh pukulan ini, Ariel tidak tenang. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatannya sendiri. Meskipun pukulan ini menggunakan 100% kekuatannya, sama sekali tidak mungkin menyebabkan retakan di dinding. Tapi sekarang faktanya ada di depannya. Bahkan Ariel mengira dia memiliki celah, ilusi. Reza dengan cepat menjauhkan diri dari Ariel, dan retakan di dinding berlanjut. Seperti jaring laba-laba yang menyebar, membelah ke segala arah. Jelas terlihat bahwa tenggorokan Reza menggeliat, menelan air liur. Dan setelah menyeka keringat dingin, Reza berkata kepada Ariel dengan suara gemetar, "Siapa kamu?" Ariel menarik tinjunya, dengan ekspresi tenang di permukaan. Berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya siapa aku."
Dengan kesombongan Reza barusan, setelah Ariel mengucapkan kata-kata ini, dia pasti akan mengajari Ariel pelajaran. Tapi sekarang, dia tidak melakukannya, tidak berani bergerak. Setelah bertarung begitu lama, Ariel mundur lagi dan lagi untuk membuatnya salah mengira bahwa dia lebih unggul. Tetapi setelah pukulan ini, Reza tahu apa yang disebut keuntungannya. Tetapi Ariel tidak melawan. Serius, mungkin hari ini, dia akan mati di tangan Ariel. Mari kita lupakan masalah hari ini, kata Rizal. Kata-kata ini membuat Suhartono dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Reza akan berkompromi secara tidak dapat dijelaskan. Tetapi Reza tahu betul bahwa jika dia terus bertarung, dia pasti tidak akan dapat memanfaatkannya. Dan dia mungkin tidak akan melakukannya, akan masuk rumah sakit. Bersambung.